Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang kampus dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya di channel ini. Ya, tidak terasa ya, sebentar lagi kalian akan menghadapi SNBT. Oleh karena itu, kalian harus banyak berlatih soal TPS. Nah, di video kali ini, saya akan membahas beberapa soal mengenai pemahaman bacaan dan menulis. Sudah siap? Kita mulai saja ya. Oke, sudah saya siapkan sebuah teks di sini. Bisa kalian pause dulu untuk membaca teksnya supaya tidak terlalu banyak memakan waktu. Kalau sudah, saya lanjutkan ke soal. Di sini sudah saya siapkan sebuah soal. Yang pertama, kata di sana pada kalimat 9 merujuk pada. Nah, mau tidak mau untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini kita harus kembali ke teks. Tidak usah dibaca semuanya ya. Kita bisa langsung saja menghemat waktu, mengefektifkan waktu, langsung melihat kalimat. Oke, kita langsung saja lihat kalimat 9. Ini sudah saya tandai ya, kalimat 9. Suhu di permukaan matahari sering tidak stabil, sehingga di sana terjadi proses mendidihnya air dan gelembung. Nah, di sini yang ditanyakan adalah frasa di sana, merujuk pada, kalau kita perhatikan, kalimat atau frasa di sana ini merujuk pada, tidak pada kalimat sebelumnya sebetulnya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan sendiri di pilihan gandanya itu berbeda ya, sangat jauh, tidak ada yang mendekati. Tapi kalau misalnya kita analisis dari kalimatnya gitu, jadi kata merujuk itu kan sebetulnya kata ganti ya, kata yang mengganti sebuah pernyataan di sebelumnya. Kenapa diganti? Tujuannya biasanya untuk mengefektifkan, jadi supaya tidak terlalu sering mengulang kata-kata yang sama. Nah, biasanya diganti dengan kata rujukan atau kata ganti seperti itu. Nah, untuk mengeceknya kita bisa masukkan saja sebetulnya, kita ganti dengan kata yang dirujuknya, yang ditujunya gitu ya. Misalnya kalau kita tadi lihat pilihan ganda itu ada permukaan matahari misalnya di sini nih. Coba kita masukin ya, kita masukkan di sananya, kita ganti dengan frasa di permukaan matahari. Apakah masih logis? Suhu di permukaan matahari sering tidak stabil, sehingga di permukaan matahari terjadi proses mendidihnya air dan gelembung. Nah, sebetulnya ini masuk akal, logis ya. Jadi, kembali lagi ke soal, berarti kata, bukan kata ya sebetulnya, berarti frasa di sana pada kalimat 9 merujuk pada jawabannya berarti permukaan matahari. Karena kalau kita perhatikan pilihan ganda A sampai D sebetulnya ya jauh. Kalau kita rujuk kembali gitu, nanti kalimatnya jadi rancu sebetulnya. Yang paling masuk akal adalah pilihan ganda E. Oke. Cermati kalimat berikut. Dengan demikian, aurora hanya terlihat saat musim gugur dan menjelang musim dingin. Letak yang tepat untuk kalimat tersebut adalah, nah ini ada beberapa pilihan, ada 5 opsi ya. Materi ini pun sebetulnya sudah pernah saya bahas. Ini berkaitan dengan kepaduan paragraf gitu ya. Jadi sebuah paragraf yang baik itu harus mengandung kepaduan makna dan bentuk. Maksudnya apa? Jadi harus satu hal saja yang dibahas dalam sebuah paragraf, dan secara bentuk itu saling berkaitan. Jadi dari kalimat ke kalimat itu harus saling berkaitan, biasanya saling menjelaskan. Kalimat pertama dijelaskan atau dilanjutkan di kalimat kedua. Kalimat kedua dijelaskan atau dilanjutkan di kalimat ketiga, dan seterusnya. Biasanya ada pengulangan-pengulangan karena ini adalah berupa tadi kepaduan ya, saling berkaitan seperti mata rantai seperti itu, kait mengait antara kalimat ke kalimatnya. Nah, kalau kita perhatikan soalnya, dengan demikian aurora hanya terlihat saat musim gugur dan menjelang musim dingin. Kalau kita analisis musim gugur dan menjelang musim dingin ini ya biasanya terjadi di akhir tahun ya, kalau musim dingin, menjelang musim dingin, Oktober November berarti. Sedangkan musim gugur kalau di belahan bumi April Mei gitu. Ini bisa kalian cek di Google lah ya. Berarti di mana ya? Di sini berarti jawabannya. Nah, berarti di mana kita letakkan kalimat tersebut? Kalimat keempat, karena tadi supaya berkaitan. Oh, ternyata hal-hal yang berkaitan dengan bulan tadi ya, bulan Oktober November adalah yang musim dingin dan musim gugur seperti itu. Jadi kalimat apa jawabannya, kalimat yang dimaksud di soal nomor 2 ini diletakkan di kalimat keempat. Supaya kenapa? Tadi supaya nyambung, supaya terjadi kepaduan dari kalimat ke kalimatnya. Seperti itu. Paham ya? Oke, selanjutnya.
Soal nomor 3. Perbaikan yang tepat untuk penulisan pada bulan Maret dan April setiap tahunnya adalah. Nah, kalau soal ini sebetulnya tidak usah kita cek ke teks ya. Kenapa? Karena ini menguji pemahaman kalian mengenai EYD, ejaan yang disempurnakannya. Salah satunya adalah mengenai penggunaan huruf kapital. Di sini berarti yang ditanyakan penggunaan huruf kapital. Nah, yang harus kalian paham, penulisan huruf kapital dalam penanggalan itu hal-hal yang berkaitan dengan tak penanggalan gitu ya. Ada nama bulan, hari, tahun, dan lain-lain seperti itu. Yang harus kalian paham, penulisan nama hari, nama bulan, dan nama tahun itu harus kapital. Tapi kata hari, kata bulan, dan kata tahun itu tidak kapital ya. Jadi nama bulannya misalnya Maret, nah Maretnya kapital, tapi kata bulannya tidak kapital gitu. Sama halnya juga dengan tahun. Tahun kabisat, tahun Masehi. Masehi kapital, maaf, Masehi kabisat huruf awalnya, huruf pertamanya ya, itu menggunakan huruf kapital, tapi kata tahun itu tidak kapital. Berarti jawabannya mana? Kalau kita analisis yang A, padanya jelas salah ya, karena pada bulan Maret itu kata padanya itu tidak di awal kalimat, jadi tidak usah pakai kapital. Berarti yang A salah. B pun sama salah, padanya P-nya kapital, bulannya pun kapital B-nya. C pun salah ya, kata bulan huruf B-nya menggunakan huruf kapital. Pilihan ganda D pada bulan Maret dan April setiap tahunnya. Nah, sepertinya ini adalah pilihan jawaban yang tepat, karena kalau kita lihat pilihan ganda E pun kata tahun huruf T ini menggunakan huruf kapital. Jadi jawabannya pilihan ganda D. Oke. Berikutnya kita terakhir ya. Soal terakhir ini berkaitan dengan kelemahan dalam teks tersebut. Nah, kelemahan ini berarti berkaitan dengan penulisan paragraf, penulisan kalimat gitu. Bisa tentang kepaduan, bisa tentang rancu atau kalimat tidak padu, kalimat sumbang ya, seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, kalau kita analisis dari tiap-tiap pilihan ganda, berarti mau tidak mau kita harus analisis ke teksnya kembali ya. Kita mulai dari pilihan ganda A. Kalian bisa screenshot atau bagaimana ya, karena saya ini harus bolak-balik berarti antara pilihan ganda dan teks ya. Oke. Nah, ini teksnya. Pilihan ganda A, wilayah-wilayah untuk menyaksikan fenomena aurora tidak disebutkan atau tidak dirinci. Benarkah wilayah-wilayah tempat aurora muncul ini, tempat kita bisa menyaksikan aurora ini tidak disebutkan? Nah, sebetulnya ada ya. Kita perhatikan di sini nih, di akhir kalimat keempat. Aurora memiliki dua jenis aurora, ada yakni aurora borealis dan aurora australis ya. Kemudian di sini di akhir kalimatnya disebutkan setiap tahunnya di belahan bumi selatan. Disebutkan sebetulnya walaupun tidak rinci, tapi kan disebutkan ada, berarti kita bisa menyaksikan aurora di belahan bumi selatan. Oke, jadi pilihan ganda A salah, kurang tepat ya. Kemudian pilihan ganda B, tidak ada penjelasan mengenai jenis aurora baik borealis maupun australis. Nah, di sini seperti saya sudah sebutkan sebelumnya, harusnya kalau kita mengacu ke kepaduan paragraf harus dijelaskan dari kalimat ke kalimat, itu harus ada penjelasannya. Nah, di sini aurora borealis memang tidak dijelaskan ya. Aurora borealis seperti apa bentuknya, warnanya gitu. Yang dijelaskan hanya kemunculannya pada bulan September. Aurora australis munculnya pada bulan Maret. Jadi bisa jadi sebetulnya yang B ini benar ya. Karena harusnya aurora borealis dan aurora borealis dan aurora australis itu dijelaskan bedanya apa sih memang gitu, dari bentuknya, warnanya, atau apa seperti itu. Walaupun dijelaskan kemunculannya di bulan, tapi tidak detail, tidak rinci. Nah, kita simpan saja dulu. Ini tidak mutlak salah, tapi juga tidak terlalu benar ya. Jadi bisa jadi ini jawaban yang benar gitu. Oke, kita tandai saja berarti B dulu ya. Berikutnya, pilihan ganda C, penyebab munculnya fenomena aurora tidak dipaparkan dalam teks tersebut. Benarkah penyebabnya tidak dijelaskan? Nah, kalau kalian perhatikan, ada di kalimat ketiga sebetulnya aurora terbentuk akibat panas dari bongkahan benda langit yang berasal dari matahari. Nah, sebetulnya dijelaskan ya, ada nih jelas di kalimat ketiga. Jadi jawaban pilihan ganda C ini kurang tepat karena sebetulnya penyebab aurora sudah dijelaskan.
Berikutnya pilihan ganda D. Badai matahari sebagai penyebab munculnya aurora tidak dijelaskan. Benarkah penyebab badai matahari ini tidak dijelaskan? Nah, kalau kalian perhatikan, sebetulnya ada ya di kalimat 11 nih. Proses lontaran tersebut biasa dikenal dengan badai matahari. Justru dijelaskan di kalimat-kalimat sebelumnya sebetulnya. Kemudian disimpulkan di kalimat 11. Jadi proses lontaran tersebut biasa dikenal dengan badai matahari. Dijelaskan. Jadi badai matahari itu lontaran ada di kalimat-kalimat sebelumnya ya. Gitu. Nanti kalian bisa baca sendiri lagi. Oke. Kemudian yang pasti dijelaskan ya, ada badai matahari itu terjadi akibat apa gitu. Kemudian pilihan ganda E, dalam teks tersebut tidak disebutkan penyebab adanya bintik matahari. Benarkah bintik matahari tidak dijelaskan? Nah, ada di kalimat ke-6. Bintik matahari terjadi karena ada justru ya, dijelaskan. Jadi ini bukan kelemahan ternyata. Nah, berarti yang paling tidak benar gitu ya. Walaupun tidak salah-salah amat, tapi ya ini paling tidak benar di antara yang lain. Berarti pilihan ganda B betul ya. Tadi tentang aurora borealis dan aurora australis tidak dijelaskan. Oke? Jadi jawabannya adalah pilihan ganda B. Nah, ini yang harus kalian untuk menyelesaikan soal-soal mengenai TPS ini, kadang kita harus menemukan jawaban yang paling benar di antara yang benar, atau mencari jawaban yang benar di antara yang salah. Kalau ini sih tipis-tipis ya sebetulnya, tapi ya B yang paling tidak benar. Jadi ya kita pilih saja B, karena yang lain mutlak benar sebetulnya. Yang A, C, D, dan E jadi mutlak benar. Oke? Demikian dulu pembahasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian semua yang nonton video ini masuk di kampus pilihan yang kalian idam-idamkan. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.